Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andestan MPD, yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Fitri Erlinda yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tentunya, pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Nurul Badriah dan Sarah Awalia yang nantinya akan mempresentasikannya. Langsung saja pada pembahasan pertama kita, yaitu tentang hakikat penilaian. Hakikat penilaian menurut Brown pada 2004 mengemukakan bahwa penilaian merupakan sebuah cara pengukuran pengetahuan, kemampuan, dan kinerja seseorang dalam suatu ranah yang diberikan. Definisi ini menunjukkan pada sebuah pengertian bahwa penilaian adalah suatu cara, artinya penilaian terdiri dari teknik-teknik dan prosedur yang tersusun secara sistematis. Kemudian, penilaian merupakan sebuah alat pengukuran, artinya penilaian yang dilakukan mampu mengukur pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam secara umum maupun secara khusus. Dan yang terakhir, penilaian adalah suatu pengukuran kinerja, artinya alat penilaian harus mampu mengukur keterampilan, hasil karya, dan kinerja seseorang dalam ranah yang diujikan. Selanjutnya ada jenis-jenis alat penilaian. Menurut Hairudin dan kawan-kawan tahun 2007, alat yang digunakan untuk melakukan penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu yang pertama, alat ukur tes. Alat ukur tes terdiri dari dua jenis. Yang pertama, tes objektif atau tes jawaban memilih dengan berbagai variasi di antara tes objektif yang umum digunakan adalah pilihan ganda, benar salah, dan butir soal menjodohkan. Yang kedua, tes esai atau tes jawaban tersusun dan terstruktur yang terdiri dari butir tes jawaban singkat dan butir tes uraian atau esai. Tes esai sering disebut dengan subjektif karena proses pemberian skornya dipengaruhi oleh opini atau penilaian dari pendidik atau pemeriksa tes tersebut. Selain alat ukur tes, di sini yang kedua ada alat ukur non-tes. Menurut Hairudin dan kawan-kawan, beberapa jenis alat ukur non-tes yang cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara lain ada 4 macam. Yang pertama, alat ukur observasi. Alat ukur observasi digunakan untuk mengukur perilaku peserta didik atau kegiatan proses pembelajaran. Nah, observasi harus dilakukan pada saat proses kegiatan berlangsung. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara merupakan teknik evaluasi yang menekankan adanya pertemuan secara langsung antara evaluator dengan dievaluasi atau antara guru dengan siswanya. Melalui wawancara, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru akan mudah melihat kemampuan siswanya dalam berbicara yang digunakan untuk melihat sejauh mana siswa tersebut bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar dalam berkomunikasi. Wawancara satu demi satu merupakan cara yang ideal untuk mengetahui keadaan murid. Dengan wawancara secara personal, kita dapat memancing tanggapan dan memperoleh informasi yang mencerminkan sikap, strategi, kesenangan, dan tingkat kepercayaan diri anak dalam waktu yang singkat. Contoh pertanyaan yang bisa diajukan kepada siswa, salah satunya, di mana kamu membaca kalau di rumah? Atau, seberapa lama kamu menonton TV? Acara apa saja yang kamu senangi? Itu salah satu contoh dari wawancara. Yang ketiga, ada kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket atau daftar pertanyaan. Pada dasarnya, kuesioner merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau objek yang diukur. Ditinjau dari siapa yang menjawab, ada kuesioner langsung dan tidak langsung. Ditinjau dari segi cara menjawab, ada kuesioner tertutup atau jawaban telah disediakan dan tinggal memilih, atau terbuka yang disebut responden bebas mengemukakan pendapatnya. Yang terakhir ada diskusi. Diskusi ini merupakan pengambilan data melalui hasil diskusi kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang umumnya dipandu atau dipimpin oleh pengumpul data. Diskusi merupakan alat evaluasi yang baik dengan mengikuti keinginan murid, tidak memaksakan keinginan guru. Diskusi memungkinkan akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada tujuan dari penilaian. Secara umum, penilaian bertujuan untuk memberikan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik. Soekardi 2009. Secara khusus, penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama sebagai grading. Penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Penilaian ini akan menunjukkan kedudukan peserta didik dalam urutan dibandingkan dengan anak yang lain. Karena itu, fungsi penilaian untuk grading ini cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain sehingga lebih mengacu kepada penilaian acuan norma. Yang kedua, sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak masuk dalam kategori tertentu. Misalnya, peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh masuk sekolah tertentu. Yang ketiga, untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang keempat, sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan.
Yang kelima sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan untuk menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Penilaian ini akan membantu guru menentukan apakah seseorang perlu melakukan remedial atau pengayaan. Yang keenam sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip dalam hal ini berarti rambu-rambu atau pedoman yang seharusnya dipegangi oleh guru-guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan sedikit pemaparan tersebut, Sakiman pada 2012 mengemukakan bahwa prinsip evaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada valid. Evaluasi pembelajaran harus dapat memberikan informasi yang akurat atau tepat tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Tepat tidaknya hasil evaluasi ini diantara lain dipengaruhi oleh penggunaan teknik dan instrumen evaluasi. Maka seorang evaluator perlu memerhatikan teknik dan instrumen yang akan digunakan agar sesuai dengan kemampuan atau jenis hasil belajar yang akan dievaluasi. Yang kedua, mendidik. Evaluasi pembelajaran harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian belajar peserta didik. Hasil evaluasi bagi peserta didik yang sudah berhasil lulus hendaknya dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan. Sedangkan bagi yang kurang dapat dijadikan sebagai pemicu semangat belajar. Dan yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Evaluasi pembelajaran harus mengacu kepada rumusan kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan di dalam kurikulum dan diarahkan untuk menilai pencapaian kompetensi tersebut. Yang keempat, adil dan objektif. Evaluasi pembelajaran harus adil terhadap semua peserta didik dan tidak membedakan latar belakang peserta didik yang tidak berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. Objektivitas penilaian tergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksana, kriteria untuk scoring, dan pembuatan keputusan pencapaian hasil belajar. Yang kelima, terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, berkesinambungan. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Yang keenam yaitu menyeluruh. Evaluasi terhadap proses dan hasil belajar peserta didik harus dilaksanakan secara menyeluruh, utuh, dan tuntas yang mencakup seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Yang terakhir yaitu bermakna. Evaluasi pembelajaran hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, berguna, dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, di sini ada contoh penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di MI atau SD. Yang pertama ada keterampilan menyimak. Menurut Supriyadi tahun 2013, teknik penilaian yang dapat dilakukan dalam keterampilan menyimak di SD atau MI antara lain: yang pertama, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana seperti fonem, nama sesuatu, jumlah, keadaan sesuatu, peristiwa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal seperti kelahiran, pengalaman kawan-kawan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. Yang kelima, menyimpulkan suatu percakapan. Yang keenam, menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal seperti objektif, esai berstruktur, atau esai bebas. Yang ketujuh, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari sebuah cerita. Yang kedelapan, memperbaiki ucapan-ucapan yang salah yang tidak sesuai dengan bahasa target. Bisa diperhatikan oleh teman-teman, di sini ada contoh rubrik penilaian keterampilan menyimak. Selanjutnya ada contoh penilaian dari keterampilan berbicara. Beberapa contoh bentuk tes berbicara menurut Nurgiantoro tahun 1988 dapat dilakukan melalui bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembicaraan berdasarkan gambar. Rangsangan berupa gambar sangat baik untuk digunakan pada anak-anak usia sekolah dasar atau pembelajar bahasa asing. Tugas pragmatik yang diberikan pada siswa adalah untuk berbicara berdasarkan gambar yang disediakan. Yang kedua, wawancara. Kegiatan wawancara adalah teknik pengumpulan dan pencatatan data atau informasi melalui percakapan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara digunakan untuk menilai karakteristik siswa dari segi psikomotorik dan afektifnya. Kelebihan dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan siswa dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas bisa diulang. Model penilaian wawancara diantaranya tujuan wawancara dan komponen alat penilaian dan deskripsi kefasihan. Adapun deskripsi kefasihan meliputi komponen tekanan, kosakata, kelancaran, pemahaman, dan tata bahasa. Yang ketiga, kegiatan bercerita. Bercerita merupakan cara untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. Untuk dapat bercerita, ada dua hal yang harus dikuasai siswa, yaitu unsur linguistik dan unsur yang diceritakan. Ketepatan, kelancaran, dan kejelasan cerita akan menunjukkan kemampuan siswa. Yang keempat ada pidato. Pidato mempunyai kesamaan dengan bercerita. Pidato dapat berwujud permainan simulasi. Komponen yang dinilai meliputi bahasa pidato, isi pidato, dan penampilan. Yang kelima ada kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi baik dilakukan pada siswa di sekolah dasar kelas tinggi. Selain mengukur kemampuan berbicara, diskusi juga melatih siswa untuk mengungkapkan gagasan, menanggapi gagasan, dan mempertahankan gagasan. Model penilaian yang digunakan harus mempertimbangkan unsur bahasa dan unsur di luar bahasa. Beberapa aspek yang dipandang penting yaitu aspek ketepatan struktur, ketepatan kosakata, kelancaran, kualitas gagasan, banyaknya gagasan, kemampuan menanggapi gagasan, dan kemampuan mempertahankan pendapat. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian dari kegiatan-kegiatan wawancara, bercerita, pidato, dan juga diskusi.
Selanjutnya, keterampilan membaca. Menurut Supriyadi pada tahun 2013, teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca dipaparkan sebagai berikut. 1. Membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari cerita yang dibaca. 4. Mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahan bacaan. Yang kelima, menentukan kata sulit, umum, dan khusus, homonim, hopomon, hiponim, sinonim, dan antonim. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian tertentu dari bacaan yang sengaja dihilangkan atau teknik close. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyusun kembali rangkaian informasi yang kurang tepat dari suatu bacaan dalam bahasa target. Contoh penilaian keterampilan membaca. Yang pertama ada tes membaca secara nyaring. Tes membaca nyaring, anak diberi bacaan dengan kesulitannya sesuai dengan kondisinya. Membaca nyaring berkaitan dengan kecepatan dan keakuratan siswa dalam baca teks. Penyusunan tes membaca nyaring dapat ditempuh dengan cara guru memilih bacaan dari buku teks yang telah ada. Panjang teks bacaan sesuai dengan kondisi siswa untuk kelas tinggi sekitar 200 kata. Kegiatan tes dilakukan dengan cara siswa disuruh membaca teks dengan keras dan guru mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam membaca. Penafsiran hasil dilakukan dengan cara jumlah kata yang dibaca dengan benar dibagi dengan jumlah keseluruhan kata. Dan teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada contoh rubrik skala penilaian membaca nyaring. Selanjutnya ada tes membaca pemahaman. Tes membaca pemahaman mengukur kemampuan siswa dalam memperoleh makna dari barang cetak. Menurut Rofi Rudin tahun 1996, penyusunan tes pemahaman dapat dilakukan dengan membaca teks. Sediakan pertanyaan bacaan 5-10 buah pertanyaan. Pertanyaan dapat mengacu pada pertanyaan literal, inferensial, evaluatif maupun pada apresiasi. Teknik lain yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca pemahaman ialah teknik close. Teknik close disusun dengan cara menghilangkan kata-kata dari suatu teks. Siswa harus mengisi bagian yang dikosongkan tersebut. Ada dua tes atau teknik close, yaitu tes close yang disusun dengan cara menghilangkan kata-kata dalam bacaan dengan menggunakan kelipatan tertentu. Misalnya, kata ke N, kelipatan sekitar 5-15. Semakin kecil kelipatan yang digunakan, semakin sulit tes itu. Jika N sama dengan 5, maka setiap kata yang kelima dihilangkan. Tidak jadi masalah kata apa saja yang dihilangkan. Teknik close yang kedua yaitu teknik close yang menghilangkan kata tertentu. Misalnya, kata benda, kata kerja, kata tugas, kata sifat, atau gabungan dari beberapa kata tersebut. Jenis close ini untuk mengetes kemampuan pemahaman siswa pada jenis kata tertentu. Prosedur penyekoran tes close dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketepatan kata dan ketepatan konteks. Ketepatan kata merupakan teknik penyekoran yang didasarkan pada kata-kata yang dihilangkan. Jika jawaban siswa tidak cocok dengan kunci jawaban, maka dianggap salah. Teknik ini penyekorannya sangat sederhana. Kriteria penafsiran hasil dari jawaban betul dibagi jawaban ideal dikali 100. Penafsirannya bila benar 58% ke atas termasuk kategori level lancar. Bila benar 44% sampai 57% termasuk level cukup. Bila benar kurang dari 43% termasuk kategori level frustasi. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Menurut Nurgiantoro tahun 1988, penilaian perkembangan kemampuan menulis siswa sekolah dasar dapat dilakukan melalui 7 macam. Yang pertama, tugas menyusun alinea atau tes objektif. Tes ini mampu menuntut siswa mempertimbangkan unsur bahasa dan gagasan. Siswa harus bisa menyusun gagasan secara tepat, menentukan kalimat yang berisi gagasan pokok dan pikiran penjelas, dan menemukan urutan kalimat secara logis. Yang kedua, menulis berdasarkan rangsangan visual. Bentuk visual sebagai rangsangan untuk menghasilkan bahasa dapat merupakan gambar atau film. Gambar yang memenuhi kriteria pragmatis untuk tugas menulis adalah gambar yang membentuk rangkaian cerita tetapi tidak mengandung yang bersifat menjelaskan. Yang ketiga, menulis berdasarkan rangsangan suara. Bentuk suara yang dapat disajikan sebagai rangsangan menulis berupa suara langsung atau melalui media tertentu. Tugas yang diberikan adalah menulis berdasarkan masalah yang dibicarakan. Hasil karangan berdasarkan rangsangan suara ini akan dipengaruhi oleh kemampuan mendengar siswa. Yang keempat, menulis dengan rangsangan buku. Bentuk rangsangan dengan buku ini dilakukan dengan menyajikan teks bacaan dari sebuah buku untuk dijadikan stimulus dalam menulis. Siswa diminta membuat tulisan berdasarkan teks yang telah dibaca. Buku yang dapat dijadikan perangsang tugas menulis ada dua macam. Yang pertama, buku fiksi, yang kedua, non-fiksi. Yang kelima, menulis laporan. Di sini siswa diperintahkan melakukan penelitian sederhana, dapat berupa kegiatan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Setelah itu, siswa harus menyusun laporannya dengan sistematika pendahuluan, pemaparan hasil, dan kesimpulan. Yang keenam, menulis surat. Siswa diminta menulis surat resmi atau tidak resmi sesuai dengan sistematika dan bagian surat yang benar. Menilai hasil tulisan siswa harus disesuaikan dengan indikator yang diinginkan kompetisi. Yang ketujuh, menulis berdasarkan tema tertentu. Maksudnya, tes kemampuan menulis yang paling sering digunakan kepada siswa atau yang diberikan kepada siswa adalah menyediakan tema, bahkan ada kalanya sudah berupa judul yang harus dipilih salah satu di antaranya. Siswa diberi kebebasan memilih tema, bahkan menjuduli karangannya sepanjang mencerminkan tema yang dimaksud. Tetapi di sisi lain, penyediaan tema atau judul yang lebih dari sebuah akan mempersulit guru dalam memperbandingkan pekerjaan siswa berhubung terbuka kemungkinan siswa mengerjakan tugas yang tak sama. Di sini juga bisa teman-teman lihat sudah terdapat contoh rubrik penilaian dari kegiatan menulis karangan. Baik teman-teman, sampai di sini pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dipaparkan mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.